Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Kegelapan tidak ada habisnya, membentang ke Laut Realem. Di langit di atas Laut Realem, hanya istana kuno yang bersinar. Di antara mereka, ada pelangi surgawi yang terhubung, membentuk jalan besar. Terlepas dari ini, tidak ada lagi yang bisa dilihat, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa melihat Realem Sea. Semuanya gelap gulita seperti tinta, bahkan mata surgawi tidak dapat melihat melalui sisi itu. Guidance Ancient Palace adalah surgawi dan megah, namun mengarah ke kegelapan. Si Hao mengambil langkah maju, tampak seolah-olah satu langkah melintasi era yang hebat. Gerakannya tampaknya tidak secepat itu, tetapi seolah-olah satu langkah membawanya melewati seluruh era yang hebat. Dengan setiap langkah, dia tampaknya meninggalkan jutaan dan jutaan li di belakangnya. Waktu seolah bergerak mundur, seolah-olah dia maju ke zaman kuno yang jauh. Hong! Dao besar bergemuruh, hukum misterius menekan. Dia berada di batas kegelapan, seolah-olah dia hampir sampai tetapi sepertinya tidak bisa mengambil langkah terakhir itu. Ruang dan waktu kacau di sini, tahun berganti. Seolah-olah ini bukan bagian dari dunia nyata, cahaya masa depan berkelap-kelip. Ada jejak masa lalu yang berputar-putar, bahkan mustahil untuk dibayangkan. Dengan suara dong, seolah-olah genderang istana kekaisaran yang telah ada selamanya berbunyi, melepaskan suara yang teredam. Sebuah jalan besar terbuka dalam kegelapan, terbentang di hadapannya. Jalan terus-menerus dari Guidance Ancient Palaces mencapai akhir. Sementara itu, ada bendungan abu-abu biasa yang muncul di tempat ini. Dia benar-benar tiba di ujung lain dunia ini. Si Hao kembali ke Realem Sea, menginjak permukaan laut. Dia melihat ke depan, menatap bendungan raksasa yang menghalangi jalannya, di belakangnya tampak dunia yang luas dan tak terbatas. Namun, tempat itu gelap gulita. Bahkan sebagai kaisar setengah abadi, dia hanya bisa melihat garis buram. Hukum alam di sini aneh, tidak sesederhana yang diharapkan. Itu terlalu damai. Di batas Laut Realem, tidak ada sedikit pun suara, tidak ada yang disebut badai kegelapan yang terlihat. Si Hao berbalik, melihat ke arah beberapa pulau di kejauhan di belakangnya. Dia mengungkapkan ekspresi khawatir. Mereka tersebar di mana-mana, beberapa di antaranya pulau dan beberapa di antaranya hanyalah batu-batu raksasa yang mencuat dari permukaan laut. Si Hao bisa merasakan bahwa ada kehidupan di sini. Bagaimana ini mungkin? Dari usia berapa ahli itu, mengapa ada perasaan tertekan? Di pulau tertentu, sesosok makhluk tiba-tiba membuka matanya, menatap si Hao, wajahnya dipenuhi kejutan. Seorang ahli yang menakutkan, dia tidak takut pada Guidance Ancient Palace, melewati jalan yang telah dibangunnya. Ada beberapa ahli di pulau-pulau ini yang sangat kuno, tidak diketahui berapa banyak era hebat yang mereka duduki di sana. Saat ini, mereka semua terbangun, kaget saat mereka menatap ke depan. Itu karena mereka memiliki jenis perasaan yang mengkhawatirkan, hanya merasa anak muda itu terlalu kuat, membuat mereka sangat ketakutan. Si Hao terus maju, tidak berbalik untuk mengobrol dengan makhluk-makhluk di pulau-pulau itu, yang akan menaiki bendungan itu. Berhenti. Jangan terlalu gegabah. Teriakan hebat terdengar dari belakang, sangat cemas. Makhluk-makhluk itu semua ketakutan, mereka semua mundur ke belakang pulau mereka, seolah menghindari sesuatu. Honglong. Segera setelah itu, langit dan bumi terbelah, hantu menangis dan dewa melolong. Dunia ini sepertinya telah memasuki hari kiamat, rantai keteraturan hitam berubah menjadi badai. Mereka disebut badai, tetapi sebenarnya itu adalah hukum dan ketertiban alam. Semua jenis simbol Dao besar berkumpul bersama, dan kemudian mereka melonjak gila-gilaan, menghancurkan dunia. Si Hao yakin bahwa bahkan Raja Abadi pun tidak dapat menahan badai jenis ini. Gelombang kekuatan tabu mengalir keluar dari bendungan, menghancurkan sampai membuat orang merasa tercekik. Bahkan ekspresinya menjadi serius, dia tidak punya pilihan selain menghadapi ini dengan serius. Kaca. Suara retak terdengar dari dalam badai kegelapan.
Sebenarnya ada senjata Raja Abadi yang naik dan turun, meledak dari laut. Kemudian, mereka meledak dalam kehampaan, hancur total. Orang bisa membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun, terlalu banyak hal yang terjadi. Makhluk paling kuat sebelumnya berkelana di sini, tetapi mereka semua mati dengan menyedihkan. Bahkan senjata mereka semua tenggelam ke Laut Realem. Hanya, kadang-kadang, ketika badai dahsyat menyerbu laut, beberapa senjata masih naik dan turun, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa lepas dari bencana kehancuran. Itu terlalu kuat, badai dao yang hebat ini menakutkan. Bahkan senjata Raja Raksasa Abadi tidak dapat menahan tekanan, meledak di sini. Ini berarti bahwa tubuh Raja terlebih lagi tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Tubuh Si Hao terasa seperti diretas oleh pedang. Itu sedikit menyakitkan, tapi dia tidak benar-benar terluka. Permukaan tubuhnya memancarkan cahaya berkilau, tubuhnya yang tidak dapat binasa kokoh dan tidak dapat binasa, menghalangi badai. Dia bahkan tidak menyerang, hanya secara pasif melawan badai ini. Ini justru kekuatan seorang kaisar setengah abadi. Makhluk-makhluk yang ada di pulau itu semuanya memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Jika bukan karena pulau-pulau itu istimewa, menyediakan layar pelindung alami, semuanya akan mati. Meskipun demikian, wajah beberapa dari mereka masih memucat. Simbol dao besar badai kegelapan ini sangat padat, beberapa bahkan merusak pulau. Bagi mereka, ini adalah bahaya yang fatal. Si Hao yakin bahwa ini adalah badai simbol dao tingkat kaisar setengah abadi. Dia akhirnya mengambil tindakan, menerjang angin, apalagi menghapus simbol hitam di pulau-pulau itu untuk mencegah makhluk-makhluk itu menderita bencana. Si Hao meletakkan tangannya di punggungnya, dengan tenang berdiri di permukaan laut, tidak melanjutkan lebih jauh, malah mulai diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar akan memanjat bendungan? Apakah pertempuran besar akan dimulai seperti ini? Ini adalah seorang kaisar. Di pulau-pulau, monster-monster kuno itu semua melebarkan mata mereka dalam keadaan pingsan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, semuanya merasa seperti ini tidak terbayangkan. Mereka menderita kesulitan yang tak terhitung, mengalami kesengsaraan tanpa akhir, seolah-olah mereka mengalami 100 reinkarnasi kehidupan untuk tiba di sini. Untuk apa semua itu? Bukankah agar mereka bisa melangkah lebih jauh, berhasil melewati tanah kegelapan, akhirnya menjadi seorang kaisar? Namun, seseorang yang datang setelah mereka benar-benar mencapai tingkat yang lebih tinggi, seolah-olah memiliki kekuatan tingkat kaisar abadi. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tentu saja, ada orang-orang yang memiliki karakter pantang menyerah di antara mereka, membantai jalan mereka ke sini demi menghilangkan dendam di masa depan, berharap untuk selamanya menghilangkan sumber dan masalah tanah kegelapan. Namun, waktu kejam, kenyataannya kejam. Hanya dengan tiba di sini mereka mengerti bahwa mereka tidak berdaya untuk membalikkan langit. Badai berhenti. Si Hao menyesuaikan dirinya, sudah bersiap untuk menghadapi pertempuran besar, membantai jalannya dalam keadaan yang paling kuat. Dewa Willow, Penatua Agung, Huolinger, apakah kalian semua masih di sini? Harap baik-baik saja. Si Hao mengatakan ini pada dirinya sendiri. Dia merasakan semacam kekhawatiran. Setelah bertahun-tahun berlalu, apakah mereka masih baik-baik saja? Apakah mereka masih di sana? Sejak dia bertemu dengan monster berkepala 9, dia selalu merasa gelisah di dalam hati, takut Dewa Willow, Tetua Agung dan yang lainnya akan mengikuti jejak monster itu. Teman Dao, kamu. Di belakang, di pulau-pulau itu, ada para ahli yang berdiri, sangat berhati-hati, mengirim salam kepada Si Hao, dengan hati-hati menanyakan latar belakangnya. Ini adalah sekelompok monster tua yang telah hidup untuk waktu yang tidak terbatas. Setelah tiba di batas Laut Realem, meskipun mereka tahu bahwa itu berbahaya, bahwa badai kegelapan paling kuat dapat muncul kapan saja, mereka masih tidak mau mundur. Si Hao tahu bahwa meskipun orang-orang ini kuat, mereka tidak akan tahu lebih banyak daripada dia. Itu karena mereka tidak memanjat bendungan, mereka selalu berhenti di sini. Tiba-tiba,
Ada beberapa sosok yang muncul di lorong yang dibuat dari istana kuno bimbingan, turun ke sini. Tukang daging, peternak ayam, penjual obat palsu. Seseorang berteriak ketakutan. Ketiga makhluk itu semuanya sangat kuat. Cahaya abadi yang menakutkan berputar-putar di permukaan tubuh mereka, simbol dao besar yang gemerlap dan padat, melindungi mereka. Bukankah kalian bertiga mundur? Kenapa kamu kembali? Di pulau-pulau, ada beberapa monster tua yang menanyakan hal ini. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa orang-orang ini tiba melalui jalur istana kuno bimbingan. Kami hanya menikmati kemuliaan orang lain, kami tidak membantai jalan kami ke istana kuno bimbingan, hanya mengikuti di belakang teman dao ini. Tukang daging berbicara. Ini adalah pria kekar, kulitnya perunggu, rambutnya berantakan. Di punggungnya ada busur dan anak panah. Kekuatan yang dilepaskan tubuhnya luar biasa dan mengejutkan, kekuatan surgawinya benar-benar tak tertandingi. Orang-orang ini lebih kuat daripada raksasa lainnya, hanya sedikit dari menjadi setengah kaisar abadi. Sampai-sampai permukaan tubuhnya bahkan berputar-putar dengan lapisan cahaya melebihi tingkat Raja Abadi, memastikan bahwa dia tetap tahan terhadap semua kesengsaraan. Sayangnya, dia masih hanya sehelai rambut, tidak dapat benar-benar menyeberang ke tingkat kaisar setengah abadi. Kita bertemu lagi. Ini adalah pertama kalinya Si Hao berbicara sejak tiba di ujung lain dari Realm Sea. Dia melihat ke Jagal, mengungkapkan ekspresi aneh. Ekspresi si Jagal juga rumit. Dia menatap Si Hao, melepaskan desahan ringan. Saat itu, saya juga melihat sosok yang tampak nyata namun juga tampak palsu. Itu sebenarnya kamu. Banyak orang tidak tahu apa yang mereka katakan, hanya Si Hao yang mengerti. Mimpi kembali ke zaman Kaisar Runtuh, itu benar tetapi juga ilusi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Tukang daging itu menghirup udara dingin dan kemudian mengangguk. Satu dunia tidak bisa mentolerir dua kebanggaan surga, jadi aku menghindarimu, menuju ke alam besar lainnya. Siapa yang mengira bahwa saya akhirnya menemukan tubuh sejati Anda di dunia ini, apalagi, Anda sudah menjadi kaisar setengah abadi. Sosok halus dan cantik melangkah keluar, menatap Si Hao. Dia tampak lembut dan lemah, tetapi tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Samar-samar, aura yang dia lepaskan tidak lebih lemah dari Jagal, hanya saja itu sangat terkendali. Ini adalah orang yang membangkitkan beberapa Phoenix sejati, yang berasal dari bumi pemakaman. Dia sebenarnya perempuan. Desas-desus yang beredar menggambarkan dia sebagai individu yang galak, dianggap laki-laki. Ada sosok lain, rambut putihnya berhamburan. Ketika dia melihat Si Hao, dia menangkupkan tinjunya, dan kemudian memberi hormat. Dia justru ahli yang tak tertandingi yang membagi tubuhnya menjadi 6 bagian. Di antara mereka, ada satu yang mengikuti di sisi Si Hao, benar-benar menyaksikan banyak misteri besar Dao. Si Hao sebenarnya berharap dia bisa menerobos, sehingga bisa membantunya. Sayangnya, orang ini seperti Jagal, memiliki cahaya kaisar setengah abadi yang samar, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil. Setelah zaman kaisar runtuh, hanya dia sendiri yang berhasil mencapai langkah ini. Mereka bertiga tampak sangat mirip dalam kekuatan. Namun, untuk menembus level raja, bagaimana bisa semudah itu? Dia adalah kaisar surgawi Huang. Wanita di antara tiga ahli memperkenalkan, menjelaskan identitas Si Hao. Di pulau itu, semua monster tua itu menghela nafas dingin. Mereka semua ketakutan. Orang-orang yang berani mengaku sebagai kaisar, mereka tidak pernah memiliki akhir yang baik dalam sejarah. Namun, individu ini memang menerobos kerajaan raja, berhasil. Kami memberi hormat kepada Kaisar Surgawi Huang. Bahkan monster tua yang telah hidup untuk waktu yang tak terbatas, latar belakang mereka menakutkan, sekarang tidak berani pamer, membungkuk sopan ke arah Si Hao. Teman-teman Dao, tolong mundur. Saya akan menuju ke dunia itu, kemungkinan besar akan bertarung dalam pertempuran berdarah hidup dan mati. Laut Realm ini kemungkinan besar tidak akan bisa berdiri lagi. Si Hao memperingatkan. Saya bersedia mengikuti teman Dao dalam membantai jalan kita. Seseorang berteriak, mengepalkan tinjunya.
Dia telah menunggu selama jutaan dan jutaan tahun, bukankah itu tepat untuk memadamkan sumber kegelapan? Bahkan ketika saya memanjat, saya tidak tahu apakah saya akan bisa hidup. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya? Yang terbaik adalah jika semua orang tetap hidup, mundur untuk saat ini. Si Hao melepaskan desahan ringan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka membuka mulut mereka, tetapi kemudian menjadi diam. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Kaisar Surgawi Huang adalah kebenaran. Semuanya, mungkin tidak lama kemudian, akan ada saatnya kami membutuhkan kekuatanmu. Kata si Hao. Ini tidak memandang rendah mereka, melainkan semacam kekhawatiran. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menghela nafas. Ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka semua merasa sangat tidak berdaya. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa Kaisar Surgawi Huang sangat kesepian. Setelah waktu yang tak berujung berlalu, begitu banyak orang ada, banyak ahli bangkit, namun tidak ada satupun yang bisa menemaninya di jalan ini, bertarung dengannya bahu-membahu. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ada beberapa yang tetap tidak yakin, bersikeras mengikutinya. Ini adalah makhluk yang masih memegang teguh keyakinan mereka untuk menjadi kaisar, sudah hampir gila. Pada akhirnya, si Hao melanjutkan perjalanannya. Hong. Ketika badai menyapu, simbol dao besar yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi. Tinju si Hao pecah, menghancurkan segalanya. Dia menerobos badai, menaiki bendungan. Benar saja, ada beberapa makhluk yang tidak mau menyerah, mengikutinya. Pu. Namun, ketika mereka baru saja dekat, mereka semua mati dengan menyedihkan, berubah menjadi kabut berdarah. Ketika Raja Abadi melangkah ke sini, mereka ditekan oleh gelombang kekuatan, sekarat dengan menyedihkan. Itu karena ada kekuatan dalam kekosongan yang menentang si Hao, orang-orang ini juga terjebak dalam hal ini. Pada akhirnya, kekuatan misterius itu menghilang. Langkah si Hao menjadi mudah, melepaskan cahaya Kaisar setengah abadi, terus maju. Matanya meletus dengan kecemerlangan yang lebih besar, menatap ke depan. Tanah kegelapan, tempat ini benar-benar berbeda, hukumnya berbeda, Dao Agung aneh. Jika bukan karena dia menggunakan tubuhnya sebagai benih, dia pasti akan mengalami masalah besar. Di belakang bendungan adalah tanah kegelapan, tidak hanya dalam nama, tetapi juga dalam kenyataan. Ada hamparan yang gelap gulita seperti tinta, tidak mungkin untuk melihat batasnya. Seolah-olah dia tiba di ujung alam semesta. Tidak ada kekuatan hidup di sini, juga tidak ada aliran esensi. Itu mematikan masih seperti negara mati. Sementara itu, si Hao terus berjalan sendirian. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa hukum Dao besar berubah. Jika Raja Abadi lainnya datang, meskipun keterampilan Dao mereka mungkin tidak sepenuhnya hilang, mereka masih akan menghadapi masalah besar. Jika seseorang ingin beradaptasi dengan tempat ini, mereka harus berusaha sangat keras, merasakan hukum Dao yang hebat dari tempat ini. Jika tidak, tubuh magis mereka sendiri mungkin akan pecah. Si Hao tetap tak kenal takut karena dia menggunakan tubuh sebagai benih. Tidak peduli bagaimana dunia di sekitarnya berubah atau bagaimana hukum Dao berubah, dia akan tetap tidak takut. Dia mencari Dao internal. Hong. Si Hao mengambil tindakan. Garis cahaya berputar-putar, memotong langit. Dia ingin menatap batas kegelapan, tetapi segera setelah itu, gelombang kekuatan yang kuat turun ke dunia ini, meledak ke arah sihir dan daunnya. Kegelapan menjadi abadi. Garis cahaya itu menghilang. Di depan, garis demi garis kegelapan rantai tatanan surgawi terjalin seperti rantai. Mereka membawa sifat iblis, berkedip-kedip dengan cahaya gelap, dengan cepat bergegas. Si Hao berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan kekuatan dunia kegelapan menyerang. Riak mulai melonjak di sepanjang tubuhnya, ini disebabkan oleh sumber kegelapan paling pekat. Qiyang. Semua rantai keteraturan surgawi kegelapan berjalan lurus sempurna seperti tombak, membawa cahaya gelap dan kedinginan saat mereka menembus kehampaan dan tiba, sangat menakutkan. Di luar tubuh si Hao muncul hamparan cahaya, melindunginya di dalam, kebal terhadap semua teknik.
Kaca. Semua rantai tatanan surgawi kegelapan pecah inci demi inci di luar tubuh Si Hao, meledak terbuka dan berubah menjadi bintik cahaya gelap. Kemudian, mereka mulai melonjak intens, benar-benar terhapus. Si Hao mengambil langkah ke depan, berjalan melalui tanah kegelapan kuno ini, menuju ke kejauhan. Ada gunung-gunung besar iblis yang hitam pekat seperti tinta, menjulang ke langit, serta sungai-sungai besar yang gelap sampai membuat seseorang merasakan kengerian, mengalir dengan tenang. Si Hao berjalan ke depan. Sepanjang jalan, dia melihat makhluk lain. Namun, mereka semua sudah mati, meninggal entah berapa puluh ribu tahun yang lalu. Tubuh mereka sedingin es, tidak bergerak sama sekali. Beberapa dari mereka sangat besar seperti gunung, beberapa di antaranya setinggi orang normal. Di kedalaman tubuh Si Hao, semuanya sedingin es. Dia melihat beberapa mayat, semuanya di tingkat Raja Abadi. Selain itu, mereka adalah tipe yang sangat kuat. Tanpa ragu, mereka semua adalah raksasa. Di bawah godaan kesempatan, mereka naik ke darat, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa sampai sejauh itu sebelum binasa. Dengan sentuhan ringan, beberapa mayat tiba-tiba berubah menjadi abu, langsung berhamburan. Ini adalah makhluk paling kuat selama jutaan dan jutaan tahun, namun pada akhirnya, akhir mereka sangat tragis. Beberapa dari mereka datang ke sini demi memadamkan kekacauan kegelapan, beberapa agar mereka bisa menerobos dan menjadi kaisar abadi, tetapi pada akhirnya, mereka semua masih bereinkarnasi menjadi debu. Hong! Tiba-tiba, abu hitam mulai berputar dengan cepat, menjadi naga iblis di sisi Si Hao. Itu gelap gulita seperti warna jurang, mengaum, melemparkan dirinya ke arah Si Hao. Ini adalah makhluk itu dari tadi. Itu jelas hanya berubah menjadi abu, tetapi sekarang, tiba-tiba muncul kembali, apalagi meletus dengan kekuatan yang mengejutkan dunia. Peng! Si Hao mengangkat tangannya, langsung mencengkeram tubuh naga iblis kegelapan ini dengan satu genggaman, apalagi mencengkeram kepalanya yang besar. Dengan suara gabeng, trompet naga tercabut. Itu memang bukan ilusi, itu benar-benar dihidupkan kembali, merekonstruksi tubuhnya. Mengaum. Teriakan naga terdengar, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Badai kegelapan benar-benar meletus, tempat ini mulai bergetar. Itu benar-benar melepaskan setengah kekuatan Kaisar Abadi. Itu berjuang keras, menyerang Si Hao. Dibuat oleh hukum alam, memiliki kehidupan dengan meminjam tubuh, namun kamu masih berani bertindak kejam. Si Hao melepaskan teriakan ringan, tidak terpengaruh. Dengan suara Hong, dia dengan keras mengguncang lengannya. Naga kegelapan hitam di tangannya segera terbelah, melepaskan darah iblis hitam, tersebar di seluruh bumi. Ini disebabkan oleh kehendak langit dan bumi, kekuatan rahasia yang telah menyerangnya sebelum mengembun menjadi tubuh yang nyata, menampilkan kekuatan jahat di sini, ingin mengambil nyawanya. Tidak lebih dari ini, hanya setengah hukum Kaisar Abadi. Tidak lebih dari hukum yang bisa saya manfaatkan. Si Hao melepaskan teriakan singkat. Kemudian, tubuhnya bersinar, menjadi sangat cemerlang, menerangi kegelapan, auranya terlalu mengejutkan. Seluruh dunia bendungan tampaknya telah menjadi negeri yang bercahaya. Itu juga retak, meledak di sini. Si Hao memelintir tubuh naga iblis ini, darah hitam melonjak, meletus seperti gunung berapi. Ini adalah kerusakan setengah hukum Kaisar Abadi. Hong Long. Langit dan bumi meledak, di tanah kuno ini, sumber kegelapan melonjak. Seolah-olah istana dunia bawah turun, menghapus semua kekuatan hidup di dunia ini. Ini terutama terjadi ketika tubuh hancur naga kegelapan meledak. Hukum Kaisar setengah abadi merobek kubah langit, seolah-olah menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu, ingin menyeret Si Hao ke neraka bersamanya. Jika itu adalah Raja Abadi, setelah menderita serangan ini, mereka pasti sudah mati, tubuh dan jiwa terhapus, tidak ada yang tersisa. Bagaimanapun, ini adalah letusan hukum Kaisar setengah abadi. Namun, seluruh tubuh Si Hao berputar-putar dengan lapisan kecemerlangan. Terlepas dari apakah itu darah hitam yang hancur atau rantai hukum Dao itu, tidak ada dari mereka yang bisa menyakitinya sedikitpun.
Dia mulai berjalan ke depan. Semua sisa-sisa lainnya yang berubah menjadi abu tidak bergabung kembali, memungkinkan dia untuk berjalan. Ini adalah dunia yang gelap dan suram. Ketika pertempuran berakhir, tidak ada lagi suara. Energi kematian hitam berputar-putar, menyebar ke seluruh, membawa kabut hitam saat berputar di sekitar gunung. Gunung ini terlalu besar, berkali-kali lebih besar dari bintang-bintang yang biasanya bisa dilihat. Itu menjulang di sana, menghalangi jalan di depan. Si Hao menginjak kehampaan, mendaki gunung ini. Dia melihat bintang-bintang raksasa bergerak di sekitar gunung ini satu demi satu, padat dan banyak. Sementara itu, di atas gunung, ada beberapa obat surgawi yang hitam pekat seperti tinta, lama terkorosi. Bahkan obat-obatan surgawi pun seperti ini. Jika ada makhluk lain yang menginjakan kaki di sini, seperti apa jadinya? Orang hanya bisa membayangkannya. Kemudian, dia melihat sebatang obat umur panjang. Sayangnya, itu juga gelap gulita, apalagi melepaskan gelombang aura aneh. Itu terlalu mengejutkan, benar-benar berubah menjadi kegelapan. Seolah-olah si Hao sedang berjalan di tanah yang datar. Dia mengenakan pakaian yang benar-benar putih hari ini, jadi saat berjalan melalui dunia yang gelap gulita ini, tubuhnya sangat menarik perhatian. Dia berjalan di kehampaan, melanjutkan langkah demi langkah, meninggalkan gunung besar ini. Dia benar-benar mulai melanjutkan, maju menuju area dalam tanah kegelapan. Pakaian putihnya seperti salju, terlalu mencolok dalam kegelapan. Selama ada makhluk yang melihat ke atas, mereka pasti akan melihat dirinya sendiri berjalan di dalam sumber gelap gulita. Kemudian, kecepatan si Hao menjadi lebih cepat. Sebagai kaisar setengah abadi, dengan mengangkat kakinya, sungai berbintang akan berputar dan matahari dan bulan akan menghilang ke kejauhan. Dia memiliki kekuatan dan kecepatan terbesar di dunia ini. Setidaknya, saat bergerak melalui dunia kegelapan ini, inilah masalahnya. Si Hao melanjutkan. Kemudian, dia melihat beberapa sisa, tidak tahu dari zaman apa mereka berasal, meninggal entah sudah berapa lama. Banyak dari mereka sudah berubah menjadi abu. Saat dia terus maju, semakin banyak sisa kerangka yang muncul. Ketika dia melihat ke depan lagi, ada lautan tulang yang tak berujung, kebanyakan berwarna putih salju, seolah-olah dunia yang menutupi salju besar baru saja jatuh. Adegan ini sangat mencolok di tanah kegelapan. Tentu saja, ada juga tulang berwarna lain di lautan tulang ini, misalnya, tulang emas, hitam, ungu, tetapi dibandingkan dengan tulang putih, jumlahnya jauh lebih sedikit. Si Hao mengambil beberapa tulang. Setelah memeriksanya dengan hati-hati, dia tergerak dalam hati, bahkan pikiran kaisar setengah abadinya sedikit terguncang. Tulang-tulang ini tidak sederhana. Itu bukan karena tingkat kultivasi mereka ketika mereka masih hidup, melainkan karena potensi mereka. Tulang-tulang ini sangat cocok untuk kultivasi, namun pada akhirnya, mereka diatur di sini. Di dalam materi tulang, telah lama ada kekuatan kegelapan yang kuat yang terkorosi, mengembun menjadi satu tubuh, tidak mungkin untuk dinetralkan. Dia dengan cermat memeriksa semuanya. Perbedaan apa yang dimiliki makhluk-makhluk ini dibandingkan dengan 9 surga 10 bumi dan domain abadi. Dia telah melihat semuanya sebelumnya. Klan ini masih memiliki warisan di dunia saat ini. Terlepas dari beberapa keberadaan yang sangat tua, dia bisa mengenali sebagian besar dari mereka. Pikiran si Hao berat. Pupil matanya berubah menjadi pancaran pedang yang tajam. Setengah kekuatan kaisar abadi melonjak, tubuhnya meletus dengan gelombang niat membunuh yang menakutkan. Makhluk-makhluk ini, mungkinkah mereka semua berasal dari sisi lain dari realem Si? Pada akhirnya, mereka terkorosi oleh kegelapan, berkumpul dengan paksa di sini. Bimbingan istana purba bisa menghubungkan dua tepi laut, apakah ini makhluk yang sebelumnya hilang dan jatuh ke dalam kegelapan? Setelah begitu banyak dari mereka dibawa, apakah mereka kemudian disingkirkan dan dimusnahkan, atau mereka dibunuh dengan kejam? Si Hao curiga bahwa dia mungkin telah menyentuh kebenaran, akan mendekati tujuan akhir. Dia terus maju melalui tanah kegelapan yang tak terbatas. Itu sangat besar di luar perbandingan.
Jalur berikut sebenarnya tidak memiliki kehidupan tanaman apapun, benar-benar telanjang, tidak sedikit pun kekuatan hidup yang terlihat. Tanah ini sangat luas dan tak terbatas, membentang jutaan dan jutaan li. Semuanya dengan cepat menghilang di bawah kaki si Hao. Pakaian putihnya berkibar-kibar, sikapnya mengesankan. Meskipun dia terlihat muda dan tampan, matanya selalu seperti pedang abadi, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Akhirnya, dia tiba. Dia melihat sejumlah besar bangunan. Mereka raksasa dan besar, tidak diketahui dari era mana mereka berasal, sangat mengesankan dan menakutkan. Semua makhluk yang berjalan di sini akan ditekan, dipaksa untuk berlutut dan bersujud. Si Hao berhenti, matanya menjadi dingin. Ada kegelapan tak berujung dan kabut bergelombang. Dia melihat sebuah istana besar yang membentang tanpa batas, menghalangi jalannya ke depan. Ada desas-desus di dunia bahwa hanya dengan melintasi tanah kegelapan, tanah kuno tertinggi dapat dicapai. Apakah ini hanya rumor, atau ini kebenaran? Si Hao menatap ke depan. Dia merasakan semacam tekanan di sini, tetapi jika seseorang ingin dia berlutut dan bersujud, itu tidak mungkin. Tanpa ragu, ada setengah kekuatan tingkat kaisar abadi di sini. Si Hao terus maju, mendekati gugusan istana. Pikirannya langsung bergetar. Dia melihat sebuah monumen yang berdarah, di atasnya tertulis dua kata, Istana Kerajaan. Darah ini berwarna hitam. Monumen itu membawa fragmen simbol dao besar waktu, berputar-putar dengan kekuatan sumber kegelapan. Pada kenyataannya, gugusan istana besar ini terbentang untuk siapa yang tahu berapa puluh ribu li. Istana melepaskan energi kematian yang berat, serta kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya. Pengadilan Kekaisaran Kegelapan. Si Hao berkata dengan dingin. Ini jelas bukan klaster istana biasa, lama jatuh ke dalam kegelapan. Pikirannya langsung tenggelam. Dia benar-benar bertemu dengan pengadilan kekaisaran di sini, ini terlalu menakutkan. Itu membawa setengah kekuatan kaisar abadi, namun pada akhirnya, itu sebenarnya tidak bernyawa, tidak ada sosok manusia yang terlihat. Tempat ini terlalu kosong, tidak ada satupun makhluk yang terlihat di dalamnya. Ini berlanjut sampai dia mendekati istana pusat, tempat ini akhirnya memiliki beberapa aktivitas. Tiba-tiba ada suara, kuno, berlarut-larut dan mengancam, bahkan membuat si Hao menggigil dalam hati. Orang-orang yang berziarah di sini adalah orang-orang yang saleh dan tulus, bersujud di setiap langkah saat mereka tiba dari pantai seberang, semua hanya untuk bertemu dengan yang satu ini. Kenapa kamu datang dengan niat membunuh? Ziarah. Kamu siapa? Si Hao bertanya dengan dingin. Kaisar. Hanya ada satu kata ini. Suara itu terlalu mengerikan, seolah-olah seorang raja yang tak tertandingi menanyainya, memandang rendah dirinya. Itu sudah cukup untuk membuat semua makhluk di dunia ini gemetar, tubuh dan jiwa mereka dihancurkan menjadi bubuk oleh satu kehendak. Ini adalah keberadaan yang hidup. Di dalam istana besar ini, dia adalah satu-satunya yang hidup, mengaku sebagai seorang kaisar. Dia tinggi di atas, bermartabat dan suci. Dia masih belum mengungkapkan sosoknya, hanya melepaskan jenis aura tak tertandingi yang mengabaikan masa lalu yang tak berujung. Seorang kaisar sejati ada di sini. Murid si Hao berkontraksi, ekspresinya muram. Namun, dia tidak merasa takut sama sekali. Dia adalah kaisar setengah abadi, dia memiliki kepercayaan dirinya sendiri, kehadirannya sendiri yang tak tertandingi. Mengapa dia merasa takut? Dia melihat ke depan, mulai maju. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima